Mas Huda, ini beberapa publik figur seperti misalnya Lesti dan Rizky Bilar, juga Raffi Ahmad ini turut meluncurkan metaverse. Apakah ini hanya memanfaatkan popularitas atau sebetulnya memang ada prospek ekonomi yang sangat menjanjikan dari metaverse ini? Eh, Kalau saya melihat sebenarnya adanya Lesti Bilar, kemudian dan Raffi Ahmad yang meluncurkan metaverse itu memang bisa dibilang itu adalah FOMO sih, Mbak. Kalau kita melihat bahwa ya awalnya kan memang ada beberapa artis yang mengeluarkan token kripto gitu kan, terus dikembangkanlah metaverse gitu. Nah, kalau saya melihatnya seperti uh, ini akan sangat tergantung sekali potensi ekonominya dari proyek yang ditawarkan oleh masing-masing artis gitu kan. Tadi Rizky Bilar menawarkan proyek yang cukup menjanjikan, Raffi Ahmad pun begitu. Nah, ini saya rasa sangat tergantung sekali dari proyek yang ditawarkan gitu, atau blueprint yang kita bisa lihat di website masing-masing penyedia metaverse gitu kan. Tapi saya takutnya ini sebagai FOMO saja sih, Mbak. Jadi kayak semacam ya Raffi Ahmad, Rizky Bilar itu ya cuman ikut-ikutan aja gitu kan. Kemarin Anang Ashanti bikin token, ya Raffi Ahmad bikin token juga plus metaverse-nya. Mas Huda, metaverse ini kan terkait cukup erat seperti tadi ya dengan aset kripto dan juga NFT begitu. Nah, yang kita tahu memang untuk kripto sendiri dan juga NFT ini memiliki volatilitas yang memang cukup tinggi begitu. Bagaimana menurut Anda terkait keamanan dengan nilai investasi di dunia metaverse untuk saat ini? Ya, Mbak. Kalau kita lihat memang resikonya tinggi sih, Mbak. Kalau kita lihat risiko untuk investasi aset kripto maupun investasi NFT ataupun investasi di metaverse itu sendiri gitu kan. Seperti tanah di metaverse dan sebagainya yang itu nilainya sangat volatile sekali gitu. Nah, ini yang saya rasa perlu dipahami oleh masyarakat juga, bahwa investasi di metaverse merupakan investasi yang memang bisa meningkatkan nilai dengan cukup cepat dan cukup signifikan, namun juga resikonya cukup tinggi gitu. Terutama di kita kan belum ada semacam lembaga yang dia semacam kayak BI yang dia bisa mengamankan nilai investasi di aset kripto maupun NFT. Kita baru mulai mau membuka bursa, tapi belum sampai tapi sampai saat ini belum belum dibuka gitu bursanya gitu. Nah, terus kemudian juga tadi yang seperti saya sampaikan, keamanan pelanggan itu jadi utama yang bisa meningkatkan nilai investasi. Sedangkan di Indonesia sendiri itu masih banyak sekali lubang-lubang tentang keamanan data pribadi gitu kan. Nah, siapa yang bertanggung jawab ketika ada kebocoran data di metaverse, misalkan kehilangan uang aset kriptonya gitu. Nah, ini kan belum ada semuanya nih. Nah, makanya resikonya tuh relatif lebih tinggi ya, relatif tinggi karena ada masih banyak sekali kekosongan-kekosongan hukum yang dia bisa mempayungi kegiatan ekonomi di metaverse. Baik, selain tadi resiko yang sudah disampaikan dan juga kalau kita lihat kan memang sebetulnya metaverse ini punya prospek ekonomi yang cukup besar begitu ya. Resiko apa lagi selain tadi soal payung hukum dan juga regulasi menurut Mas Huda sendiri seperti apa? Ya, risiko paling utama adalah risiko anjloknya nilainya, Mbak. Jadi kalau kita lihat di metaverse, di NFT, di kripto, dan di kita lainnya itu, memang investasinya itu sangat volatile sekali. Hari ini Bitcoin itu bisa mencapai nilai 50.000 USD, namun nanti malam nilainya bisa hanya 30.000 USD gitu. Jadi sangat volatile sekali, yang saya rasa ini masih jadi PR apabila investasi di kripto melalui metaverse ataupun lainnya itu cukup masif gitu kan, karena uh, kita juga harus harus sadar diri juga, sebenarnya SDM kita ini kan belum tentu paham gitu ya resiko-resiko investasi di aset kripto dan metaverse gitu kan. Nah, takutnya ini adalah jadi ajang FOMO artis-artis untuk bisa meraup uang dari masyarakat dengan cukup besar gitu. Nah, ini juga harus disadari bahwa tadi mungkin saya kurang paham ya, itu Lesti Bilar apakah sudah terdaftar di Bapepti atau belum. Namun saya rasa masyarakat harus dicerahkan bahwa untuk menginvestasikan aset kripto kita harus ada legalitas dari aset kriptonya itu sendiri dan legalitas dari penyedia aset kriptonya gitu kan. Nah, ini yang saya rasa harus dipahami oleh masyarakat. Kemudian juga
risiko mengenai nilai volatile itu yang tentu saja ini berhubungan sama tingkat investasi di masyarakat, bahwa pas sekarang ini kan mungkin ya potensinya sangat besar, kemudian juga ada generasi Z dan generasi milenial yang dia sangat adaptif dengan teknologi sehingga memilih aset kripto ini sebagai alternatif investasi gitu. Nah, ini yang harus disadari bahwa ya dengan gain profit yang tinggi juga risikonya juga tinggi gitu. Jadi istilahnya jangan kaget nantinya ketika harga koin Leslar ya itu bisa anjlok hingga 300% juga seperti kenaikannya. Baik.